Love you too. Try to fuck me. Use your hand. Rose! Okay, fuck that. Are you okay? There's a bomb! The Night Agent 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui tentang pengeboman kereta yang sangat mengerikan sehingga korban berjatuhan di stasiun terdekat. Namun seorang agen telah mengetahui orang yang telah membuat kerusuhan tersebut untuk melakukan sesuatu. Kemudian di sisi lain kita melihat dua orang pembunuh bayaran yang sedang menghantam anggota FBI secara brutal. Namun dari penyerangan tersebut, seorang wanita yang bernama Rose Larkin telah berhasil lolos dari pembunuhan. Dia pun masuk ke rumah kosong untuk mencari bantuan sesuai apa yang telah diinstruksikan oleh Paman Henry dan Bibi Emma, menghubungi pusat markas FBI untuk meminta bantuan. Akan tetapi pembunuh bayaran yang telah dikirim kepada mereka ternyata bukan ecek-ecek, sampai-sampai memburu secara brutal. Untungnya Rose dan Peter berhasil kabur. Alangkah mengerikannya, pembunuh bayaran masih meneror seluruh para agen. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan saja. Di awal episode 2 kita akan mengingat 3 bulan yang lalu, di mana Rose Larkin yang sedang memimpin tentang perusahaan peretasan untuk mengamankan seluruh akun yang menjadi kliennya. Namun tiba-tiba saja ketika sedang prospek, ada seseorang yang menelepon. There's a call. Oh, our biggest account. Sorry. Oh, disinilah Rose mula-mula perusahaannya bangkrut karena ada seseorang yang sedang mengotak-ngatik sistem tentang peretasan. Ketika sedang dicek, ternyata betul sistemnya sudah diobrak-abrik. Seketika Rose langsung berlari ke ruangan rahasia untuk melihat semua sistem. Ternyata memang betul semuanya sudah acak-adut, dan disinilah kebangkrutan Rose Larkin. Adam, what did you do? Look. Kembali kepada masa sekarang, di mana Rose Larkin yang sudah disembunyikan di tengah hutan dan akan melakukan interogasi bersama Ibu Farr dan Bapak Hawkins. Mereka berdua mengeruk informasi dari Rose untuk mengetahui siapakah dalang dari pembunuhan tersebut. Tell that asshole. Yeah. What's going on? Tanpa diduga, interogasi itu berakhir dengan kacau karena mereka tidak mau sabar tentang apa yang dialami oleh Rose, sehingga seluruh para agen yang terkait tidak bisa mendapatkan informasi penting dari Rose Larkin. Kemudian Ibu Farr mengatakan kepada Peter untuk mendelegasikannya dan menjaga Rose supaya angkat bicara. Entah apa yang dipikirkan oleh Rose Larkin, pasti itulah yang paling penting. Kemudian ketika Rose bersama Peter, dia pun langsung mengatakan bahwa di Gedung Putih tidak bisa dipercaya. Jika salah bicara, taruhannya adalah nyawa. Maybe yours too now. This is it. Please. Lalu kemudian, sesuai dengan prosedur pengamanan saksi, maka Rose langsung diberikan hotel bintang 7 untuk diberikan pengamanan sangat ketat oleh para agen rahasia.
Kemudian Peter mengatakan kepada Rose mungkin ini adalah hari terakhir bersama dirinya karena sudah bukan wewenang lagi menjaga Rose sampai ke titik akhir. Mendengar apa yang dikatakan oleh Peter, Rose sangat sedih karena dirinya tidak mengetahui siapa yang harus dipercaya. Yeah. You guys take. Not curious? Kemudian, di sisi lain kita melihat pembunuh misterius yang belum diketahui identitasnya. Mereka berdua adalah pasangan psikopat yang mengerikan, dikirim oleh seseorang untuk membantai para agen. Entah apa yang mereka pikirkan, pastinya berbahaya. When was an eye officer? Kembali lagi kepada Peter yang akan masuk kerja seperti biasa, di mana Peter langsung mendaftar untuk melakukan pekerjaan rutinitasnya. Namun sebelum itu, Ibu Far mengajaknya untuk rapat bersama para petinggi. How's Rose? She's fine. That's Hawkins's chair. Sorry, sir. Singkat waktu, seluruh para petinggi, salah satunya ada Hawkins yang datang. Mereka semua sedang membicarakan tentang pembunuhan keluarga Campbell, yaitu Harry Campbell dan Bibi Emma. Mereka semua langsung melakukan identifikasi tentang keanggotaan FBI yang secara resmi. Namun Hawkins mengatakan sebagai konsultan FBI, dia tidak mempunyai sebuah masalah, apalagi musuh di luar. Mengerikan sekali. Entah apa yang difikirkan oleh Hawkins, semua apa yang dikatakan oleh dirinya sangat nanggung sekali, sehingga rapat kali ini tidak membuahkan hasil. That's all. Peter. Setelah seluruh para petinggi keluar dari ruangan, Ibu Far langsung memberitahu kepada Peter untuk melakukan identifikasi. Karena Hawkins sudah tidak bisa dipercaya, apalagi dia menjelaskan secara terbata-bata. Inilah yang harus kita kuak, siapakah Hawkins sebenarnya. Karena baru 3 tahun dia menjabat, semua para agen belum mengetahui latar belakangnya. Maka Peter ditugaskan untuk menguak siapakah Hawkins sebenarnya. Time to step up. Yes, ma'am. Singkat waktu, sebelum Peter masuk ke ruangan, kita akan melihat bahwa Peter langsung menemui seorang staf yang ditugaskan untuk mencari tahu siapakah yang telah memakai cincin berlambang tertentu. Ternyata itu adalah cincin kuno dari kerajaan, dan di seluruh sosial media apalagi internet belum ada penjelasan. Maka staf tersebut menyuruh kepada Peter untuk mencarinya di sebuah museum pusat kota. Seriously? Kemudian di sisi lain, kita melihat Rose yang sedang bersantai sambil membaca buku. Tetapi dirasa dirinya sudah penat, bahkan tidak ada yang menemaninya. Dia pun langsung keluar balkon. Lalu kemudian, Ibu Far yang senang santai tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Peter. Dia pun langsung menjelaskan tentang latar belakang Hawkins. Ternyata ketika Hawkins menjadi senior, dia adalah mentornya Harry Campbell dan Emma Campbell. Mengerikan sekali, seluruh agen tidak mengetahui latar belakang Hawkins dan sekarang sudah dikuak. Peter, keep this between us for now. Yes, go ahead. Rose? I can't sleep and Tanpa diduga, Rose langsung melakukan hubungan telepon melalui telepon darurat para agen. Tetapi itu semua hanya satu saluran saja, mengatakan bahwa dirinya sangat gabut sekali, tidak bisa melakukan apapun, tidak ada handphone, internet, apalagi laptop, dan tidak bisa memain game. Mengerikan sekali. Pastinya kita juga bisa merasakan bagaimana gabutnya dikurung di dalam ruangan, tidak bisa kemana-mana, dan hanya bisa mundar-mandir saja di situasi bahaya. Kemudian di waktu yang sama, di sisi lain, kita melihat dua pembunuh bayaran yang sedang merencanakan sesuatu. Namun pasangannya mengatakan kepada kekasih untuk membuka tas apa yang telah dibawa dari rumah kemarin. Namun kekasihnya mengatakan bahwa itu semua bukan tugas kita dan harus dirahasiakan. Namun sudah tidak kuat, akhirnya dibuka. what the actual fuck? Satisfied. Oh, ternyata itu hanyalah boneka pengintai saja yang akan diserahkan kepada seseorang.
Singkat waktu, bosnya pun langsung menelepon untuk melakukan informasi bahwa saksi yang telah dilindungi oleh FBI dan anggota Gedung Putih, mereka pun harus dibunuh. Sekarang kita mengetahui mereka berdua bekerja dengan orang yang paling berbahaya. Mungkin saja mereka berdua adalah anggota FBI atau Gedung Putih dan sampai sekarang belum bisa diketahui. Want to be an FBI agent. I wanted to play in the NBA. If you have a dream, make it happen. Kembali lagi kepada Peter dan Rose yang masih melakukan obrolan gabut di tengah malam, di mana Rose langsung curhat terhadap perasaannya yang dirinya sudah bangkrut habis tentang perusahaan yang telah dikelola, dan satu-satunya keluarga yaitu Paman Henry dan Bibi Emma malah terbunuh dalam insiden yang sangat mengerikan. Kemudian Rose langsung terfikir bagaimanakah nasib dirinya, apalagi semua yang telah dilihat diceritakan kepada orang yang salah, pasti itu akan menjadi bumerang dan membunuh Rose secara brutal seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Campbell. Kemudian Peter mengatakan kepada Rose untuk bertemu besok pagi di hotel. See ya. Bye. Sorry, man. I was gonna put Singkat waktu, ketika pagi hari Peter ketiduran di sofa dan ditendang oleh Ibu Far. Dia meminta laporan apa yang telah dianalisis ketika semalam, yaitu menguak siapakah Hawkins sebenarnya. Dan itu semua sudah terbukti. Kemudian setelah itu, Peter mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan Rose di pagi hari. Singkat waktu, Peter yang sudah berganti baju, dia langsung datang ke hotel untuk bertemu dengan Rose. Tapi alangkah tercengangnya, seluruh pasukan agen rahasia tidak ada di tempat. They were there earlier. Rose. Oh, untung saja Rose masih berada di ruangan, maka Peter langsung membawa Rose ke tempat yang aman. Memang betul, petugas kebersihan ini adalah pembunuh bayaran yang telah direncanakan untuk membunuh saksi mata. Karena tidak ada di ruangan, maka orang tersebut langsung mencarinya untuk diburu. Ya, situasi semakin genting. Pembunuh bayaran profesional sudah berada di tempat ini untuk membantai. Sungguh sial, di mana Peter kehabisan amunisi, maka dia pun langsung berlari berbirit-birit untuk menyelamatkan Rose yang sekarang nyawanya terancam. Dia pun langsung masuk ke dalam ruangan untuk bisa mengamankan situasi, tetapi sayangnya ruangan tersebut ternyata buntu dan dia harus membuat sesuatu supaya bisa keluar dari ruangan ini. Akhirnya langsung terjun bebas. Okay, fuck that. Are you okay? Kemudian di sisi lain, kita melihat salah satu dari pembunuh bayaran yang terus mengejar Rose bersama Peter yang sekarang sudah berada di jalanan. Dengan hawa dingin yang sangat pekat, mereka berdua harus terus saja berlari supaya bisa menyelamatkan masing-masing. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua datang ke toko baju untuk mengganti baju Rose yang sekarang masih memakai handuk. Ketika Rose melihat di pojokan, dia melihat handphone yang nganggur dan langsung mengambilnya. Melihat hal yang seperti itu, Peter langsung mengancamnya supaya tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Tetapi Rose mengatakan situasi ini sangatlah genting, kita harus menghubungi seseorang supaya bisa menyelamatkan nyawanya. This is smart. I got there. Secret Service was gone and almost killed me too. Kemudian akhirnya Peter langsung menghubungi Ibu Far yang sekarang sedang rapat paripurna. Dengan situasi yang sangat genting, Ibu Far langsung menyuruh yang lainnya untuk keluar dan hanya petinggi saja untuk melakukan panggilan ini. Tanpa banyak basa-basi, Peter langsung menjelaskan tentang situasi yang sangat genting dan salah satu petinggi tidak ada di tempat itu adalah Hawkins. Oh, mengapa seperti itu? Kemanakah si Hawkins? Apakah ada yang telah menyuruh para agen untuk keluar dari hotel dan sudah menjadi nyata? I'll keep in touch. Selang beberapa lama kemudian,
Ross langsung membawa Peter ke rumah kediamannya keluarga Campbell, di mana paman Harry Campbell dan bibi Emma telah meninggal di tempat ini, supaya bisa mendapatkan informasi apa yang telah terjadi. Kemudian Ross yang masih melihat bercak darah dan hawa pembantaian masih terasa, langsung mengingat tentang masa lalu. Dia pernah hidup di tempat ini beberapa tahun yang lalu ketika ibu dan bapaknya meninggal. Sesungguhnya mereka adalah orang yang baik, dan entah siapa yang telah tega melakukan hal yang seperti ini. Tetapi dia mengingat sebelum paman Harry dan bibi Emma meninggal, dia mendengar tentang sebuah kata, yaitu tentang Osprey. Apakah Osprey itu adalah sesuatu yang akan mereka buru atau apapun, dan langsung menanyakan kepada Peter. Do you know who Osprey is? I don't know. Ya, sudah pasti. Peter tidak mengetahui tentang kata tersebut karena dia masih baru di agen rahasia. Tetapi Peter mengatakan mungkin saja itu adalah kata sandi atau suatu tempat. Dan Peter terus saja bertanya kepada Ross, bagaimanakah proses ketika dia akan kabur dari tempat ini. Ross langsung berkata kepada Peter, dia mengingat beberapa kata, yaitu paman Henry sedang menyembunyikan hard drive di sebuah tempat, yaitu tengah-tengah hutan. Kemudian di dalam benaknya Ross langsung mengingat bahwa masa kecilnya paman Henry mempunyai kabin di hutan. I know where that is. Okay, valid. Di sisi lain kita melihat Hawkins yang sedang menuju ke suatu tempat, dan sekarang sudah jelas bahwa Hawkins bekerja sama dengan seseorang menjadi dalang pembunuhan. Hello? Next right. Singkat waktu, akhirnya Peter bersama Ross sudah berada di kabinnya paman Henry yang berada di tengah-tengah hutan. Try to fuck me. Use your hand. Selang tengah malam telah tiba. Di sisi lain, kita melihat bahwa Peter yang terus saja mencari drive yang berada di tempat ini, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan informasi. Tiba-tiba saja dia melihat ada beberapa bata yang goclak. Dia pun langsung mengorek-ngoreknya. Lalu tiba-tiba, Rose, get in here! ya, bagaikan mendapat durian montok. Mereka pun menemukan drive yang berada di dalam tembok, dan ketika itu juga Ross langsung membuka file tersebut untuk bisa dibaca. Sebagai ahli peretas, dia pun terus saja berusaha untuk membuka, namun sayang sekali keamanannya sangat tinggi. Dia memerlukan beberapa server untuk membuka file tersebut. Tetapi ketika dilihat-lihat, oh, ternyata file tersebut kejadian pengeboman 1 tahun yang lalu. 2781. Peter yang berada di dalam gerbong, dia pun mengingat nomor 2781 itu adalah gerbong yang telah dinaiki kereta 1 tahun yang lalu. Mungkin saja paman Henry dan bibi Emma sedang meneliti tentang kejadian itu karena belum usai. Setelah itu semua, maka Peter langsung menghubungi Ibu Far supaya bisa mengirimkan server tambahan dan membuka file tersebut. Namun Ibu Far mengatakan dia sedang di TKP karena Hawkins telah mati dibunuh oleh seseorang. Murdered. In the back 6 times. Come in already. Just bring Rose. Peter, this is an order. Aduh, sayang sekali episode ini harus berakhir. Bagaimanakah nasib mereka, Ross dan Peter yang masih berada dalam hutan? Dan kita melihat bahwa berita yang paling mencengang bahwa Hawkins yang kita semua curigai, dia pun telah mati. Ya, ceritanya semakin menantang saja. Bagaimanakah kabar mereka semua? Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Oleh karena itu, kalian semua jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subrek dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.